Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billah khirabbah wa bil islam middinnah wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim wa sidq Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di hari yang berbahagia ini, seperti hari-hari yang telah kita lewati, terutama saya yang bukan siapa-siapa ini, bersama Ustadz Ipung, Ustadz Rizal, itu saudara kita dari Amerika itu, Ustadz Haris, ya. Lalu ini ada saudara mualaf kita yang sekarang ini, saya tadi ngobrol terus sama Ustadz Rizal ini, anak ini di pertama kali ketemu saya nggak begini anak, betul. Kita ketemu di Malang, dia naik motor dari Banyuwangi sampai Malang. Berapa jam itu? Naik motor tua. Ya, 9 jam, dan itu pernah nyasar lagi. Ditambah nyasar. Bukan untuk mempertontonkan kepada orang, ditontonin nih kalau jadi mualaf begini, enggak ada urusannya. Tidak ada urusannya. Oh, kayak nama kok begini ya, karena kayak nama dari Ambon. Orang Ambon tidak pakai yang manis-manis, pakai frame-frame yang enggak. Apa itu kemualafan? Mu'alaf itu adalah jenjang waktu, pelan-pelan nih. Mu'alaf itu jenjang waktu. Jenjang waktu apa? Jarak waktu. Dari orang itu pertama kali hatinya disentuh oleh cintanya Allah, disentuh oleh cintanya Allah, sampai orang tersebut mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Stop sampai situ mu'alaf. Stop. Sekali lagi stop. Setelah orang itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang itu hanya dua kemungkinan. Dia pura-pura bohong, atau yang kedua sungguh-sungguh menerima cintanya Allah. Kenapa? Setelah dari situ, orang itu harus berhenti dipanggil mu'alaf. Dan orang itu harus menunjukkan kepada dunia, kepada lingkungannya, tetangganya, ibu hajah, para ustazah, para asatid, para tetangga, para akhi wal ukhti, dia tunjukin, aku sekarang bukan mu'alaf. Kenapa? Insya Allah aku muslimah kalau perempuan. Insya Allah aku muslimin. Lihat nih, setengah mati dijungkir balik dengan beribu macam masalah, difitnah, dimaki, digebugin orang, dibuang. Bahkan anaknya sendiri itu ada jarak pada dia. Untuk apa? Supaya susah orang dari kata mu'alaf pindah ke kata muslimin wal muslimah. Pindah. Sampai mati orang yang tidak lahir Islam pasti dipanggilnya mu'alaf. Udah dikafanin Ustaz, udah dikafanin, udah ditanam, udah mau ditutup papan. Ini Ustaz Ipung sama saya pikul itu jenazah tuan guru kita tersayang, tercinta Ustaz Mokoginta. Udah ditutup papan masih disebutnya itu yang meninggal adalah seorang mu'alaf. Pemahaman salah yang pertama tentang kata mu'alaf. Mu'alaf artinya hati yang dilembutkan. Tidak ada urusan dengan Ustaz, dengan kainama, Ustaz Ipung, Ustaz Haris, Ustaz Rizal. Tidak ada urusan. Karena yang mampu membuat manusia menggerakkan lidah dan bibirnya untuk mengucapkan asyhadu, itu hanya Allah.
Enggak, aku dapat ini dari pengetahuan ini dari Ustadz K. Enggak ada urusannya si Ambon ini mah cuma debt kolektor doang. Tidak ada urusan. Saya mendapatkan pengetahuan Islam dari sini, enggak ada. Orang tersebut hanya dipakai oleh Allah untuk menyampaikan rahmatan lil alamin. Apa itu? Cintanya Allah. Ini modalnya hanya cinta. Tidak ada urusan dengan seseorang. Dia mengampuni orang yang mengucapkan syahadat. Dia membuat orang yang mengucapkan syahadat menjadi manusia baru. Dosa-dosanya dilupakan, Ustaz. Dosa-dosanya dilupakan. Apakah manusia bisa bikin orang begitu? Tidak bisa. Hanya oleh sebab itu, mari kita kembali setiap kata di dalam Islam kepada tempat yang proporsional. Jangan lebih, jangan kurang. Muhdatasun di dalam pesan dari Nabi Rasulullah SAW, junjungan kita baginda. Apa itu? Muhdatasun. Ada yang hati-hati, ada yang batin. Kita harus teliti ini melalui tuntunan para imam dan para mudarris, para mualim. Jangan sampai hal yang baru ini jadinya bid'ah, begitu ya. Nanti dari bid'ah jadinya dolalah. Nanti jadi dolalah, hati-hati. Kita dituntun kepada benar. Dengan cara apa? Contoh, itu orang Islam karena saya. Naudzubillah, naudzubillah. Jangan sampai keluar itu dari bibir kita. Jangan. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang mampu membuat orang lain, bahkan orang kembarannya sendiri, untuk Islam. Tidak ada. Sepintar apapun manusia itu, dia menguasai teologi, dia menguasai historical, dia menguasai etimologikal, dia menguasai linguistik. Kaput semua itu, omong kosong. Kenapa? Karena beliau ini sebetulnya bukan membutuhkan doa kita, orang yang dari lahir muslim. Bukan ada. Sekarang ini kita lagi butuh dia doain kita. Kenapa? Dia lahir baru ini orang ini. Ini bersih di mata Allah ini dia. Saya Kainama yang muslim bilang, kakak doa dong buat Kainama dong, ya, supaya Kainama jalannya diridhoi Allah. Kenapa? Pada saat ini dia bersih. Saya nggak tahu dosa saya kemarin masih dihitung Allah nggak? Saya nggak tahu. Ketika orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka Rasulullah sendiri yang bilang orang itu dosanya dilupakan Allah. Maka dia seperti bayi. Saya ini nggak tahu gimana urusannya saya. Oleh sebab itu, setiap ada orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu malaikat turun kan dibilangnya gitu kan? Karena apa? Karena ini ikatan lahir baru. Ini bukan masalah agama, bukan masalah lembaga. Nanti Ustadz Ipung yang urus sertifikasi Majelis Ulama Indonesia. Itu lembaga, Ustazah tahu nggak? Ustazah Hajah, Ibu Hajah yang barusan cerita, lalu direkam. Saya nggak tahu, ya kan? Saya nggak tahu ini orang tiba-tiba datang musyahadat. Itu bukan. Ini Ustaz, aku mau bilang ya, semua nih keluarga besar di Tangerang nih, aku mau bilang, Kainama nih mau bilang sesuatu. Tahu nggak sih? Ketika dia datang ke antum semua nih, para tuan guru nih, itu sebetulnya bukan bawa masalah dia. Salah. Kenapa dia larinya ke antum? Karena ada masalah antum yang mau dijawab sama Allah. Ketika Anda semua dari Tangerang buka pintu untuk dia, maka masalah Anda sedang dibukakan jalan keluar oleh Allah. Karena menerima seorang mualaf. Pandangan seperti ini yang saya dapat dari tuan-tuan guru kita, dari Syekh, dari Habibullah, dari Mu'alim, dari Mudarris. Para orang yang memang masuk ke dalam hadis riwayat yang sahih. Orang yang belajar dari para mufassir yang mulia. Kainama belajar ke sana.
masalah kemu'alafan sekarang ini di Republik Indonesia ini dibawa ke arah yang lain. Apa itu? Pindah agama, tidak ada urusannya. Hei, tidak ada urusannya. Saya pernah jalan ke Manado dan ke Sangihe Laut sama itu tuh, saudara kita, tuan guru kita tuh, Ustadz Haris, ya. Lalu di atas kapal, saya berdua ngobrol sampai jam 2 malam itu. Kita bertolak dari itu sore. Itu ombak, orang-orang di dalam, kita berdua nih. Ustadz Ipung juga keluar. Kita ngobrol di tengah angin laut basah. Ngobrol berdua karena apa? Karena banyak kata-kata dalam Islam dibawa ke arah yang lain. Ngerti nggak sih? Contoh mu'alaf, dibawanya pindah agama. Mu'alaf itu adalah cintanya Allah yang turun. Cinta Allah turun buat siapa? Ya kalau buat dia mah udah jelas dong. Minazulumati ila nur, ini udah jelas. Ini dirampok oleh Allah. Allah mengambil rohnya, ditaruh dari tempat yang gelap kepada tempat yang terang. Udah jelas dia mah. Bukan, kalau dia mah udah jelas. Itu di belakang, udah jelas. Dia mana orang-orang yang dipindahkan karena cinta. Mari masuk ke dalam cintaku ya ciptaanku. Udah jelas. Masalahnya yang kita ini sekeliling gak jelas. Kan gitu. Mikir aku Islam. Wah, aku akan menuntun dia menjadi. Siapa lu? Siapa lu? Ketika ada orang yang di luar Islam lalu datang ke kita untuk bertanya tentang Islam, sebetulnya saat itu kita sedang diberitahu Allah sedang menegur kita melalui malaikatnya. Apa itu? Urusan lu apa? Ayo mengadu kepada Allah. Allah sedang membuka pintu untuk mengadu kepadamu secara pribadi. Datang, taruh jidatmu di tanah, lalu bilang subhana rabbil a'la wa bihamdi. Bilang masalahmu. Jangan kau bilang kau seorang imam, seorang asatid, seorang ustadz nggak punya masalah. Semua bilang ustadz juga punya masalah. Ustadz juga ada yang terlilit hutang online, ada. Ustadz is a human. Ustazah Hajah, Ibu Hajah, human, cuma manusia. Lepaskan itu semua, biar kuasa dan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala itu mengambil alih. Kita nggak ada urusan. Satu masalah aja kita susah jungkir balik nih, mau pecahkan masalah. Kalau itu manusia nggak mampu. Tapi 1000 masalah tidak ada artinya di mata Allah. Setiap orang yang sudah didatangin sama si kakak, saya mau bilang ya, setiap orang yang sudah didatangin sama si kakak, ingat, Anda sedang dicintai Allah. Anda ditunggu Allah untuk ngadu. Boleh nggak ngadu masalah uang? Ya boleh. Boleh nggak ngadu masalah keluarga pribadi? Ya ngadu. Oh berarti Ustadz K sesat. Kenapa? Ustadz K nama sesat? Masa Allah buka pintu ngadu hanya pada saat mualaf datang? Enggak. Sepanjang saat itu dibuka. Tapi ada yang spesial, ngerti nggak sih? Kita beli biasa Pertalite. Sekarang kita pindah ke Shell. Gitu loh. Harga tinggi tapi kualitas tinggi juga, gitu loh. Ini ada kualitas yang tinggi nih dikasih Allah buat kita nih. Yuk kita doakan dia, yuk. Yuk kita tuntun, jangan sampai dia jadi Syiah. Yuk kita tuntun kepada para mudorits, para mualim, yuk. Supaya apa? Satu aja mualaf itu apa? Cinta Allah, cinta Rasulullah. Udah, gak usah muluk-muluk. Mu'alaf langsung. Anta Arabia Arif, Anta Arifun, Anta Arabia. Wih, langsung kayak gitu. Ya, Anda tidak kalim fi Arabia. Anta, wih, langsung bukan itu. Kalau memang si kakak diberi kepercayaan oleh Allah untuk pertama ini hafal Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad
walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu harta kekayaan seluruh dunia buat kakak tahu. Tapi orang Islam banyak tuntutan buat mualaf. Oh enggak, mualaf itu jangan syahadat dulu. Kenapa? Oh dia harus tahu ada tafsir yang berat amat. Berat amat. Terimalah seorang mualaf ini sebagai hadiah dari Allah buat kita. Bukan untuk dihakimi. Bukan untuk dibikin kayak apa kalau masuk kampus tuh mapras, tahu mapras, ospek. Mualaf bukan untuk di ospek. Mualaf adalah hadiah terindah dari Allah supaya kita di rumah tahu. Ini ada satu rumah nih, misalnya rumah Ustazah Haja, Ibu Bunda Haja. Lalu kan dia datang ke rumah kan, didatengin seorang kan, tapi kan di dalam rumah kan banyak isinya kan. Ingat, Allah sedang mau membagi berkat buat setiap orang yang ada di dalam rumah. Jika satu orang percaya, maka satu rumah itu akan diselamatkan. Ini dari 1400 tahun yang lalu loh. 1400 tahun yang lalu, seorang yang buta huruf tidak dianggap oleh bahkan kaumnya sendiri Quraisy. Nggak dianggap, bahkan mau dibunuh. Tapi rahmat Allah menyelamatkan satu bumi itu lewat satu orang ini nih. Bayangkan nih, namanya siapa? Rasulullah, Nabiullah, wa Habibullah, wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat si kakak. Kakak, jangan lihat ke belakang lagi. Di depan pasti banyak yang akan caci maki kakak. Itu harga yang dibayar. Setiap caci maki itu adalah berkat buat kakak. Jangan dijawab. Kalau ada yang maki, jangan jawab karena jadinya panjang. Kalau sudah ada yang maki kakak, lalu kakak jawab, kakak siapa namanya nih? Usef. Ya? Usef. Oh sebentar. Ana lihat dulu. Panggil Osefa saja. Betul? Osefa. Ya. Jadi namanya memang panggilannya Osefa. Ya. Tidak dipanggil Eva atau Ya Eva. Eva. Baik, kakak Eva begini. Kakak Eva, saya mau bilang sama kakak. Ketika ada orang yang maki, lalu kita jawab satu kata, apa bedanya kita sama dia? Ada yang fitnah. Kak, tanya yang mualaf-mualaf inilah. Bahkan fitnah dan maki itu bukan datang dari orang-orang di agama kita dulu, bukan. Orang yang Islam dari lahir yang maki, yang fitnah. Itu lihat kayak nama tuh ada di YouTube, dia jadi Islam tuh gara-gara mau naik pamor aja cari panggung, mau kawin 2, 3, 4 kali supaya bisa punya bini 2. Ini kayak nama. Saya bilang, hei, jangan kan kawin 2, satu aja susah udah hitam, laku aja udah syukur. Allah kasih yang terbaik ini istri saya nih. Terus kita mau nambah lagi. Oh berarti nggak boleh, Ustaz Kay bilang nggak boleh 2, 3, 4 itu poligami loh. Bukan itu. Al-Quran bilang Allah memberikan berkah kepada orang yang poligami dengan berkahnya sendiri. Ada orang yang monogami, kawin cuma 1, ya Allah berkahi juga. Itu masing-masing adalah berkah Allah. Allah mau memberkahi seorang laki-laki kalau dia berpoligami, Allah juga memberkahi seorang laki-laki yang monogami. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah di sana. Tapi banyak orang yang diberkahinya monogami, so tahu, songong, emang nafsuan. Ada janda botol dikit aja, enggak, ini sunnah Rasulullah. Padahal dia itu. Udahlah, gak usah bawa Rasulullah. Rasulullah terlalu suci buat antum, terlalu kudus buat antum. Kalau antum memang doyan, kata bahasa Sunda nih ya, kabel kina. Des kabel kina eta mah. Segala nyanak sunnah, segala bawa. Ngarti ge henteu. Tiasanya Rosda eta apa ngamacaan bahasa Arab na ge henteu, tetiasa. Da buta huruf maneh nama nu kitu mah. Ini bahasa Prancis Ustaz, afwan. Perapatan Ciamis. Iya Ustaz. Alhamdulillah tiasa nyari Sundanya. Katingal nah hideung poek padam lampu tapi tiasa nyari Sunda. Alhamdulillah. Mari kita kembalikan seorang mualaf pada tempat yang proporsional. Apa?
Ini adalah hadiah dari Allah buat kita umat Islam, supaya kita tahu bahwa Allah setiap saat menunggu kita untuk mengadu sama Allah, untuk menyatakan, ya Allah, ya Rasulullah, aku juga cinta kepadamu sama seperti engkau mencintai aku. Ya Allah, sebagaimana engkau menghapuskan dosa-dosa Eva, kiranya engkau rela dan ridho, ya Allah, menghapuskan dosaku. Mungkin mulutku tidak aku kontrol, aku tidak sadar. Ketika kataku berucap, orang lain sakit hati. Aku tidak sadar, ya Allah. Aku tidak tahu kapan menyakiti hati orang. Saudaraku, mamang, bibi, om, tante, keponakan, sepupu, saya nggak tahu. Bahkan ibu bapakku sendiri saya nggak tahu nih. Saya pernah ngomong, nyeletuk, saya nggak sadar orang tua sakit hati dan dibawa sampai ke kubur. Saya nggak tahu, ya Allah. Dengan hadirnya Eva, kiranya engkau juga mau ampuni aku, ya Allah. Kiranya engkau mau tahirkan hatiku, ya Allah. Jangan buat aku sombong karena aku ada di dalam Islam, ya Allah. Tapi biarlah aku makin rendah hati dan aku makin lembut hati. Untuk apa? Untuk berbagi cintanya Allah. Islam bukan lembaga agama. Islam bukan lembaga agama. Saya mau bilang kepada calon saudaraku yang di belakang, engkau hari ini, saudaraku sayang, engkau tidak pindah agama, sama seperti kakak Eva. Kalau masih ada itu di pikiran dan hatimu, buang sekarang, buang. Saya nggak mau tuntun syahadat, tapi itu pindah agama. For one of certificate, this is not about certificate. Brother Haris sudah keliling dunia untuk bilang ini. Brother Haris keliling dunia cuma untuk bilang apa? Syahadat bukan about certificate. Nothing to do with certificate, bukan. Engkau pulang, kakak, engkau pulang ke rumah Bapak. Dia langsung dalam hatinya nyaut, otomatis naluri itu, haleluya. Ya, nggak apa-apa. Loh, emang kenapa haleluya? Karena orang nggak tahu. Iya. Orang nggak tahu kenapa. Begitu udah mualaf, begitu udah syahadat, nggak mau lagi bilang haleluya. Emang urusan apa? Karena kau tidak tahu, maka engkau menghakimi kata haleluya itu menjadi tempat yang tidak proporsional. Tahu apa Hilal Eyah? Itu dari bahasa Ibrani. Hilal Eyah. Hilal Eyah. Orang Indonesia bilang haleluya. Oh, saya ketika Islam saya berhenti. Ya memang, kenapa berhenti? Karena kau sudah punya kata yang lain. La ilaha illallah. Hilal Eyah. Eyah itu alif lamet lamet hey. Alif lamet lamet hey. Allah. Ketika kau sudah Islam, ya nggak ada salahnya bilang la ilaha illallah ya. Karena kita sudah punya kata yang lebih tepat, apa? La ilaha illallah. Tapi ketika engkau masih Kristen, apa urusannya kita marah-marahin orang Kristen bilang haleluya? Siapa lu? Lu ngerti juga kagak Hilal ya? Terus mulai, haleluya, haleluya, kafir, kafir. Pala lu mau menyan, lu belajar Hebrew nggak? Lu belajar nggak Hebrew? Alif, bel, gimel, dalet, kei, baf, hain, zain. Lu belajar nggak? Sampai taf. Lu belajar nggak? Enggak. Stop, jangan bicara. Karena kau tidak tahu apa-apa. Kau misleading orang, misleading. Tahu misleading? Menuntun orang ke tempat yang salah. Jangan bilang-bilang gitu. Orang Kristen itu kafir. Kafir. Kuf, baf, resh, kafir. Orang Islam jahat, bilang orang Kristen kafir. Hey, come on. Sefer Bereshit, Sefer Shemot, Sefer Devarim, Sefer Tehillim, semua Sefer bilang panggil kami kafir. Lu baca Bible nggak sih? Panggil kami kafir. Kafir itu ada di Bible-mu dan mereka bilang panggil kami kafir. Orang Islam bilang, ya ayuhal kafirun. Orang Kristen tersinggung. Karena apa? Nggak pernah belajar. Banyak orang nggak pernah belajar, nongol di depan sekarang, memberikan pengaruh kepada orang-orang yang sama-sama nggak pernah belajar. Orang buta menuntun orang buta. Selesai urusannya. Di Islam juga banyak begitu. Toingki mana boha? Dari mana nih orang tiba-tiba nongol jadi ustad? Tanpa ketahuan dasar
dasar argumennya, dasar pemahaman validnya tentang literaturnya orang nggak ngerti. Dia ini mu'alaf, kenapa sekarang sudah diizinkan untuk bicara di depan kamera? Karena dia taruh dulu 1 tahun nggak boleh kemana-mana ini. Pesantren, Kainama, begitu syahadat, nggak boleh ngomong apa-apa. Kainama ditaruh di Jombang, Kainama ini ditaruh di Jombang, di Tebuirang. Belajarnya sama siapa? Tuan guru kita tercinta dan tersayang, almarhum Gus Solah, adik dari Gus Dur. Maksudnya bukan untuk sombong, bukan. Supaya orang tahu, Kainama nih hati-hati sebelum ngomong satu kata tuh. Kita pikir dulu, Kay pikir. Apa yang kau sampaikan itu? Jangan bikin orang makin kacau. Ada mu'alaf. Gini ya, nanti kamu ikut ini ya. Ikutnya yang itu, pengajian yang itu ya. Jangan sholat di sana, subuhnya nggak ada kunut. Ributin kunut udah tahun 2022 masih ribut kunut aja. Ini tahun 2022 ini udah, ya Allah Rabbi ya Karim ya Karim ya Karim. Kamu jangan ikut dia. Kenapa? Itu dia kalau laki-lakinya tuh kelompoknya pakai gamis semua. Udah gitu kalau ikut dia tuh mesti pakai niko, pakai burqa. Apa sih? Laki-lakinya jidat hitam. Apa sih? Ini apa sih? Ini Islam. Islam itu rahmat. Nggak keluar, udah segitu aja. Nih, ibaratnya satu panci nih. Udah ini lagi Islam itu ini apa? Cintanya Allah. Cintanya Allah. Mau ngomong apa? Syariah. Ya itu udah di dalam. Nggak boleh riba, ada di dalam. Nggak boleh menyakiti istri pertama. Bawa-bawa sunnah Rasulullah, tapi bininya 7. Udah gitu hidupnya susah semua. Anak nggak sekolah. Tergila-gila sama janda muda. Udah gitu janda mudanya nggak bisa ngaji lagi. Bisanya jaipong. Laki-laki model apa itu? Itu semua udah ada di sini. Namanya apa? Inilah mangkok rahmatan lil alamin. Isinya cuma satu. Cinta, CINTA. Selebihnya itu uraian. Udahlah, nggak usah muluk-muluk lah sekarang lah. Tetangga itu mah nggak kayak saya, kayak Eva. Kenapa? Saya mah setiap Rabu ngaji sama emak-emak. Tapi ngaji pergi lu bilang jangan ikut dia mah nggak pernah ngaji. Cuma ikut saya aja, saya mah tiap Rabu ngaji. Di tempat pengajian juga lu dagang daster lah, bukannya ngaji. Dagang daster, dagang tiung, dagang emas, dagang tanah, dagang mobil. Ibu-ibu apa pakai jilbab tapi bajunya pating merecet. Ada banyak lah. Udahlah nggak usah pura-pura lah. Ya kan? Zumba. Pakai jilbab Zumba. Ustaznya itu untuk kesehatan. Iya boleh kesehatan. Tutup semua. Tutup, nggak boleh ada yang nggak boleh. Tutup dan hanya perempuan di dalam. Tutup kalau mau itu. That is sport, right? For your health. Oke. Masuk akal. Tapi ini di situ campur ada laki-lakinya lagi pasang otot apa gym, come on, wake up lah. Pakai jilbab tapi masih ngejar-ngejar anak muda laki-laki. Gue lempar sendok. Ustaz kok kasar ya dari Ambon, dan Allah izinkan orang Ambon ini ngomong supaya kita nggak usah pakai bahasa halus-halus lah. Iya nggak? Aku musyahadat, tapi ujung-ujungnya cuma karena nikah. Gue lempar sendok loh. Sertifikatnya dibawa ke KUA. Udah syahadat, boleh dong nikah sama dia. Sini buka mulut lu, gue jejelin sendok loh. Kenapa? Islam bukan semurah itu. Enak aja. Islam rahmat, ditebus engkau, kakak. Gue mau bilang ya sekarang, hidupmu ditebus. Hidupku bukannya aku lagi. Tapi itu apa dari belakang? Ya, engkau ditebus dari hidupmu yang lama, minazulumati ila nur. Mau nggak? Saya tanya kayak nama, tanya Kak Eva, mau?
Berubah hidupnya. Nggak kayak dulu lagi. Sekarang pagi-pagi kakak Eva sudah suci di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Jam 4 kakak Eva sudah wudhu. Kalau lagi tidak menstruasi. Mau hidup begitu? Alhamdulillah. Mau kakak Eva jam 12 orang-orang lagi sibuk makan, orang-orang sibuk ngobrol, kakak Eva suci di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Berwudhu, mau? Alhamdulillah. Kakak Eva kalau begitu tidak akan pernah sakit hati diomongin orang apa juga enggak. Beneran. Diomongin orang nggak pernah sakit hati, bener kalau orang kayak gitu. Karena apa? Ada wudhu di kakak. Tahan wudhu itu kak, karena wudhu itu modal kakak di dunia wal akhirah. Demikian ya.